Band ini awalnya bernama Gemini, kemudian berubah lagi menjadi Eternity, dan hingga akhirnya band ini bernama Pantera, dan berkonsisten dari Vinnie Paul Abbott sebagai drummer, Darrell Abbott sebagai lead guitar, dan Terry Glass sebagai rhythm guitar. Line up ini telah selesai dengan dua member yang tidak official atau unofficial member, lead vokalis Donny Hart dan basis Tommy D. Bradford. Pada tahun 82, Donny Hart keluar dari band dan Terry Glass menjadi vokalis. Kemudian, Terry Glass berhenti untuk bermain rhythm gitar, meninggalkan Darrell sebagai solo gitaris untuk melakukan lead dan rhythm gitar. Pada akhir tahun tersebut, Bradford keluar dari band dan digantikan oleh Rex Brown sebagai basis. Pantera menjadi favorit untuk band-band bawah tanah atau underground. Meskipun tur daerah atau regionalnya di era ini tidak pernah membawa mereka pergi keluar Texas, seperti Oklahoma dan Louisiana. Band ini mulai mendukung sesama band heavy metal atau glam metal seperti Stryper, Dokken, dan Quiet Riot. Pantera merilis album pertama mereka yang berjudul Metal Magic pada tahun 83. Metal Magic dirilis pada label rekaman band dengan nama yang sama dan diproduksi oleh ayah Abbott bersaudara, yaitu Jerry Abbott. Pada tahun 84, Pantera merilis album kedua mereka, Project in the Jungle. Meskipun album ini masih merupakan album glam metal, anggota band ini membuat lagu-lagu yang memiliki pengaruh melodi yang sedikit sombong daripada album sebelumnya. Perubahan lain adalah nama Terry Glass, karena dia dikreditkan sebagai Terrence Lee untuk selanjutnya. Selain itu, video musik untuk lagu utama album All Over Tonight akhirnya dibuat. Project in the Jungle juga dirilis pada label Metal Magic Records dan diproduksi oleh Jerry Abbott. Pada tahun 85, Pantera merilis album ketiga mereka yang berjudul I Am the Night. Sama dengan Project in the Jungle, album ini membuat suara Pantera menjadi lebih berat, walaupun masih berakal dengan glam metal. Dan tekanan heavy metal juga memperhatikan band ini. Karena distribusinya yang buruk, I Am the Night ternyata menjadi album yang mahal bagi banyak penggemar. Sekitar 25.000 album eksemplar pun terjual. Video musik kedua Pantera diproduksi untuk lagu Hot and Heavy. Munculnya Phil Anselmo dan power metal pada tahun 86 sampai tahun 88. Tahun 86 dan tahun 87, banyak band-band yang merilis beberapa album thrash metal yang terbukti penting berpengaruh pada perkembangan gaya musik Pantera. Di antara yang paling menonjol adalah Master of Puppets dari Metallica, Rain in Blood dari Slayer, Among the Living dari Anthrax, dan Peace Cells, Was Buying dari Megadeth. Pendekatan Glamour Glass tidak sesuai dengan gaya perkembangan band. Dia dan anggota band lainnya keluar dari band dan mulai mencari penggantinya. Seorang mantan teman sekolah dari Abbott bersaudara, David Peacock dari band Force Entry, bergabung ke band dengan menjadi lead vokalis pada musim semi di tahun 86. Tetapi, meskipun Pantera melakukan sebagian besar pekerjaan untuk album keempat mereka, selama musim panas bersama Peacock, Rex, dan Abbott, mereka menemukan bahwa suara Peacock tidak sesuai dengan arah musik yang diinginkan Pantera. Pada akhir tahun 86, Pantera mengunjungi kembali vokalis pertama band, yaitu Donny Hart. Tetapi Hart sendiri tahu bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk dicari Pantera. Lalu Jerry Abbott pun memecatnya. Selama tahun 86, Phil Anselmo yang berasal dari New Orleans mendengar Pantera sedang mencari seorang penyanyi. Pada akhir tahun, mereka mengundangnya untuk mengikuti audisi. Dan Anselmo yang berusia 18 tahun dipekerjakan sebagai vokalis baru pada saat itu. Anselmo sebelumnya pernah menjadi vokalis di band Samhain dan Razor White. Setelah bermain dengan Pantera, Anselmo segera mengklik dengan 3 member lainnya. Pada tahun 88, dengan Anselmo sebagai vokalis baru, Pantera merilis album studio keempat yang berjudul Power Metal. Seperti ketiga album sebelumnya, Power Metal dirilis oleh Metal Magic Records. Tetapi album ini menunjukkan perubahan dalam suara mereka dari album-album terberat sejauh ini. Power Metal memiliki sedikit kemiripan dengan subgenre Power Metal, tetapi dengan campuran dari glam metal tahun 80-an dan thrash metal. Kadang-kadang memadukan kedua gaya dalam satu lagu.
Melengkapi pendekatan sonik baru band adalah vokal Anselmo yang lebih keras dibandingkan dengan Terry Glaze. Setelah merilis power metal, anggota band memutuskan untuk secara serius mempertimbangkan kembali citra dan suara glam metal mereka. Mengacu pada penampilan spandex band, Vinnie Paul berkomentar di sebuah pertemuan band bahwa pakaian ajaib ini tidak memainkan musik. Kami melakukannya. Mari kita pergi ke sana dan merasa nyaman. Jeans, kaos, apapun dan lihat kemana perginya. Anggota band kemudian mengabaikan rilisan independen mereka, termasuk power metal, karena mereka membentuk citra baru yang lebih berat untuk mengiringi suara groove metal mereka nanti. 4 album independen mereka tidak terdaftar di situs resmi band dan telah menjadi barang kolektor yang sulit ditemukan. Cowboys from Hell tahun 89 sampai tahun 91. Tak lama setelah power metal dirilis, Megadeth membutuhkan seorang gitaris dan menelpon Damon Darrell, sebutannya saat itu, untuk bergabung dengan band. Darrell bersikeras agar Vinnie Paul diikutsertakan. Namun, Megadeth telah mempekerjakan Nick Menza sebagai drummer baru, sehingga Darrell menolak tawaran tersebut, dan Dave Mustaine malah memutuskan Marty Friedman. Abbott bersaudara akhirnya memfokuskan kembali perhatian mereka kepada Pantera, dan pada tahun 89, mereka mendapatkan kesempatan pertama untuk meraih kesuksesan komersial. Tahun itu juga, Pantera membentuk hubungan dengan Walter O'Brien di Constraint Management, yang menjadi manajer tetap sampai pembubaran mereka pada tahun 2003. Setelah ditolak 28 kali oleh setiap label besar di muka bumi, perwakilan Atco Records yaitu Mark Ross dan Stephenson Eugenio diminta bos mereka Derek Sulman yang tertarik untuk menandatangani Pantera untuk melihat band tersebut bisa perform di Texas. Ross sangat terkesan dengan penampilan band tersebut, sehingga dia menelpon bosnya malam itu juga, menyarankan agar band tersebut bisa masuk ke label Atco Records. Atco Records pun menerimanya, dan pada akhir tahun 89, band ini merekam debut label mayornya di Pantego, iStudios, dan menyewa Terry Dead untuk memproduksinya. Sebagian besar karena karyanya pada album terbaru Overkill, yaitu The Years of Decay, yang menginspirasi Pantera ke arah musik baru. Mencari terobosan besar pertama mereka, Pantera merilis album studio kelima mereka yang bertajuk Cowboys from Hell pada 24 Juli tahun 90, yang diproduksi oleh Pantera dan Terry Date. Pantera menunjukkan gaya yang lebih ekstrim pada tamasya ini, meninggalkan pengaruh glam metal yang mendukung thrash metal tempo menengah yang dijuluki power groove atau groove metal. Meskipun Anselmo masih menggunakan vokal yang dipengaruhi oleh Rob Halford, dia juga mengadopsi penyampaian yang lebih abrasif, solo gitar, dan riff yang lebih kompleks dari Darrell. Bersama dengan permainan drum saudaranya yang lebih cepat adalah bukti dari transformasi ekstrim dari band. Album tersebut menandai titik kritis dalam sejarah band. Banyak penggemar serta band itu sendiri menganggapnya sebagai debut resmi pertama Pantera. Cowboys from Hell memasukkan lagu Cemetery Gates. Lagu berdurasi 7 menit yang berfokus terhadap kematian dan agama. Dan judul lagu yang mendebarkan, yang memberi nama panggilan anggota band ini dan menegaskan kepribadian dan gaya mereka yang kasar. Untuk mempromosikan album terbarunya itu, Pantera memulai tur Cowboys from Hell bersama band-band thrash metal seperti Exodus dan Suicidal Tendencies. Di tahun 91, Rob Halford perform bersama Pantera dalam satu panggung, yang dimana Pantera menjadi band pembuka untuk Judas Priest bersama dengan Annihilator saat pertunjukan pertama kali di Eropa. Mereka juga membukakan untuk band-band lain seperti Sepultura, Death's Warning, Prong, Mind Over 4, dan Morbid Angel, dan menjadi co-headlined tour Amerika Selatan dengan Rothschild America. Band ini akhirnya mendapatkan bayaran untuk Monster in Moscow dengan AC/DC dan Metallica pada September 91, di mana mereka bermain di hadapan lebih dari 500.000 penonton untuk merayakan kebebasan baru menampilkan musik barat di Uni Soviet yang tak lama sebelum Uni Soviet jatuh. 3 bulan kemudian, band ini sering ditemukan di klub Dallas yang disebut The Basement, dan di klub itulah mereka merekam video musik untuk lagu Cowboys from Hell dan Psycho Holiday. Kompilasi video rumahan Pantera pada tahun 2006
3 Vulgar Video from Hell yang menampilkan pertunjukan Primal Constraint Sledge, Cowboys from Hell, Domination, dan Psycho Holiday dari pertunjukan Moskow.